Halo guys, kembali lagi bersama aku di sini, Naufal Hanif. Dan selamat datang di episode terakhir Creepy Talk. Halo guys, kembali lagi bersama aku di sini, Naufal Hanif. Dan selamat datang kembali di Creepy Talk minggu ini. Pertama-tama aku ucapkan selamat datang kembali ke konten yang bisa dibilang melegenda di channel ini, yaitu Creepy Talk. Dan aku lanjutin Creepy Talk ini dari episode 51, yang mana ini merupakan lanjutan dari video Creepy Talk episode 50. Dan sekali lagi aku ucapkan kepada kalian, welcome back to Creepy Talk series. Oke guys, langsung aja ke kontennya. Jadi hari ini di Creepy Talk aku mau bahas Elisabeth Fritzl, yaitu seorang wanita berkewarganegaraan Austria yang mengalami penyekapan, penyiksaan, dan pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Joseph Fritzl, selama kurang lebih 24 tahun, terhitung sejak 1984 hingga 2008. Polisi Austria menyatakan bahwa penyekapan itu dilakukan di ruang bawah tanah mereka. Dan hal yang lebih gila daripada itu semua adalah Elisabeth Fritzl ini sendiri udah melahirkan 7 orang anak akibat hasil pemerkosaan ayahnya sendiri. Nah, bagaimanakah kronologis dari kasus ini? Kalau begitu ambil posisi kalian yang senyaman mungkin dan dengarkan aku bercerita sampai selesai. Kisah pilu Elisabeth Fritzl dimulai saat ia berumur 18 tahun. Saat itu pada tanggal 28 Agustus 1984, ayahnya yaitu Joseph Fritzl memanggilnya untuk meminta bantuan untuk memasang pintu besi di ruang bawah tanah mereka. Tapi hal tersebut hanyalah akal-akalan Joseph, karena sesampainya Elisabeth di basement, ia malah membekap anaknya sendiri dengan handuk yang sudah diberikan cairan bius. Sampai si Elisabeth ini pingsan dan mengurungnya di bawah tanah milik mereka. Sementara ayahnya bekerja di basement, Rosemary yaitu ibu dari Elisabeth Fritzl tidak mengetahui aksi dari suaminya itu. Malahan di sini si Rosemary ini berpikir kalau Elisabeth hanya pergi keluar bersama teman-temannya. Hari demi hari pun berlanjut, Rosemary semakin mencemaskan anaknya yang tak kunjung pulang juga sampai sekarang. Dan akhirnya ia memutuskan untuk memanggil polisi setempat dan meminta bantuan agar Elisabeth bisa ditemukan. Polisi yang datang ke rumah mereka pun menanyai bagaimana kronologis dari hilangnya si Elisabeth ini. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapati berita baik sedikit pun mengenai jejak si Elisabeth tadi. Tak lama setelah pencarian polisi, datanglah surat dari Elisabeth yang isinya menyatakan bahwa ia pergi dari rumah mereka karena sudah gak tahan lagi dengan peraturan-peraturan ketat yang dibuat oleh ayahnya, dan ia memutuskan untuk masuk ke sekte sesat. Dan isi terakhir dari surat itu adalah ia meminta kepada keluarganya untuk jangan pernah mencarinya lagi. Tapi surat itu palsu karena surat itu merupakan akal-akalan lagi dari ayahnya si Elisabeth. Elisabeth dipaksa untuk menulis surat tersebut dengan ancaman ayahnya. Jika ia tidak menulis, maka ia akan diapa-apai oleh ayahnya. Di poin ini kita bisa menganggap kalau si Joseph ini benar-benar pintar, karena ia sampai bisa mengelabui polisi dan mengelabui istrinya sendiri hanya dengan sebuah akal-akalan yang ia lakukan. Polisi yang melakukan pencarian tadi pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian karena mereka merasa kalau yang dilakukan Elisabeth hanyalah kelakuan nakal remaja, dan pasti si Elisabeth ini ujung-ujungnya bakal pulang sendiri ke rumahnya karena gak betah gitu di luar. Ditambah lagi dengan akal-akalan Joseph yang mengatakan kalau mereka akan menyelesaikan permasalahan keluarga mereka sendiri, yang mana polisi sangat melakukan kesalahan yang besar.
karena menganggap sepele kasus ini. Dan untuk Rosemary sendiri, aku bisa anggap dia semacam ibu yang bodoh karena semudah itu gitu menyerah ketika anaknya hilang. Ya at least mungkin dia mengiranya kalau anaknya masuk ke sekte sesat, tapi kenapa dia semudah itu menyerah dalam mencari anaknya? Kayak panggil polisi nggak nemuin, udah it's over gitu, kayak nggak ada usaha-usaha lainnya gitu. Sesudah Joseph menjauhkan orang-orang dari Elizabeth, ia pun memulai aksinya. Ia mengunjungi anaknya itu yang berada di basement sebanyak 3 kali seminggu untuk membawakannya makanan. Tapi walaupun dibawakan makanan, menurutku pribadi itu sangat-sangat keterlaluan. Karena orang normal aja itu harusnya makan 3 kali sehari. Tapi ia hanya memberi makan Elizabeth sebanyak 3 kali dalam seminggu. Rosemary juga nggak menaruh curiga dengan yang dilakukan oleh suaminya karena setiap kali Rosemary bertanya kepada Joseph hanya menjawab kalau ada sesuatu yang ia kerjakan dan harus ia selesaikan dengan segera di ruang bawah tanah mereka. Dan lagi-lagi si Rosemary ini kayak yang okay, it's fine. Dia nggak kepo sedikit pun dengan yang dilakukan oleh suaminya gitu, kayak ya udahlah ya. Dan di ruang bawah tanah tadilah Joseph melakukan hal yang sangat-sangat keji. Selain ia menyekap anak sendiri, ia juga turut menyiksa dan juga memperkosanya. Dan dari perbuatan Joseph itu, Elizabeth telah melahirkan 7 orang anak. Dari 7 anak yang dilahirkan itu, 1 orang meninggal. Kemudian 3 lagi itu bernama Felix, Kerstin, dan Stefan itu dirawat sendiri oleh Elizabeth di basement. Kemudian 3 yang lain lagi itu ada Lisa, Monica, sama Alexander. Nah itu tuh diasuh oleh Joseph dan Rosemary. Nah kalian pasti bingung kan bagaimana yang 3 terakhir itu bisa dirawat oleh Joseph dan Rosemary. Jadi ketika 3 anak yang terakhir itu lahir, Joseph diam-diam membawa 3 anak itu ke atas atau keluar dari basement dan menaruhnya di depan rumah mereka sambil dititipi sebuah surat. Yang mana isi surat itu adalah permohonan dari Elizabeth kepada orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya karena ia sangat sibuk. Dan ini juga termasuk salah satu akal-akalan dari Joseph. Jadi seolah-olah tuh kayak Elizabeth ini benar-benar pergi ke sekte sesat tadi. Padahal sebenarnya si Elizabeth ini ia berada di ruang bawah tanah mereka gitu. Dan si Rosemary ini nggak menyadari sedikit pun. Jadi kayak ketika ada anak bayi yang terdampar di depan rumahnya kayak oh iya anak Elizabeth, ya udahlah kita rawat gitu, kayak nggak ada rasa curiga sedikit pun gitu. Bahkan ini kan masalahnya tuh kayak 3 kali gitu dan ya nggak ngerti lah nggak si Rosemary ya. Kemudian pada 19 April 2008 ada sebuah kasus besar yang telah menghebohkan negara Austria. Jadi pada saat itu ada seorang wanita yang berumur 19 tahun tiba-tiba diantarkan ke satu rumah sakit gitu. Tapi dengan keadaan yang nggak sadarkan diri. Setelah didiagnosis ternyata wanita itu mengalami gagal ginjal, skizofrenia, dan juga kurang gizi. Setelah perawat-perawat yang ada di rumah sakit itu memeriksa wanita tersebut, mereka nggak menemukan sama sekali identitas dari wanita ini. Tapi mereka menemukan secari kertas yang berisikan permintaan pertolongan. Dan dari petunjuk inilah perawat-perawat di sana mulai menghubungi Interpol atau polisi setempat gitu agar mereka menyebarkan berita melalui media massa untuk dicari tahu siapa ibu dari atau setidaknya wali dari si wanita yang tak sadarkan tadi. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata anak itu bernama Kristen. Dan Kristen ini adalah salah satu anak yang tadi aku mention sebelumnya, yang salah satu dari 7 anak yang dilahirkan oleh Elizabeth. Sepanjang hidupnya Elizabeth bersama dengan 2 saudara lainnya dan juga ibunya itu hanya tinggal di basement gitu kan, tanpa menghirup udara segar sedikit pun dan juga tanpa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi secara logika aja kalau misalnya dalam kondisi seperti itu udah pasti si Kristen ini tubuhnya itu sangat lemah dan juga pastinya kurang gizi gitu. Karena ya jelas ayahnya tadi kan hanya membawakan makanan selama 3 kali dalam seminggu. Karena kondisi yang semakin melemah, Elizabeth pun meminta kepada ayahnya agar Kristen ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan setelah 24 tahun, ayahnya pun luluh dan membiarkan mereka keluar dari basement dan membawa Kristen ke rumah sakit. Tapi
si Joseph tadi hanya mengantarkan dan udah meninggalkannya sendirian di rumah sakit tersebut. Tapi dengan wanti-wanti, si Joseph ini mengatakan kalau jangan katakan apapun kepada siapapun bahwa ia telah menyekap si Elizabeth ini, termasuk kepada ibunya sendiri. Jadi ya tetap dengan cerita yang dia dari sekte itu. Jadi seolah-olah dia keluar dari sekte dan kembali ke rumah gitu. Padahal aslinya ya dia dikurung di bawah tanah kan. Elizabeth pun mengiyakan dan dengan pintarnya ia menitipkan sebuah kertas atau secari kertas itu ke dalam saku Christine. Sampai akhirnya kertas itulah yang ditemukan oleh perawat-perawat di rumah sakit tadi. 7 hari setelah Christine dibawa ke rumah sakit, yaitu pada tanggal 26 April 2008, akhirnya Elizabeth memohon kepada ayahnya bahwa ia ingin diantarkan juga ke rumah sakit tersebut untuk melihat keadaan Christine. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah sakit tersebut dan anehnya ternyata mereka hanya masuk jebakan gitu. Jadi mereka berdua ini pas ke rumah sakit ternyata udah diintai sama polisi luar. Terutama si Joseph ini, karena dia udah semacam melakukannya pelanggaran lah ya. Sesampainya di rumah sakit, Elizabeth dan Joseph sudah dikepung oleh polisi. Dan akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Elizabeth enggan untuk membuka mulutnya karena ia sudah berjanji gitu sama ayahnya kalau ia nggak akan membuka mulutnya ke publik gitu. Apa yang telah dilakukan ayahnya itu dia nggak mau sebarin ke publik gitu. Sampai akhirnya polisi-polisi tadi meyakinkan kalau Elizabeth, kamu nggak akan jumpa lagi sama ayah kamu. Jadi kamu tenang aja, kamu akan kami lindungi. Karena ia merasa yakin dengan polisi-polisi tadi dan ia juga merasa kalau ia mendapatkan proteksi, maka ia pun pada akhirnya mau juga untuk membuka mulutnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di 24 tahun ini. Mulai dari ia disekap, kemudian ia disiksa dan diperkosa oleh ayahnya sendiri. Joseph Fritz kemudian ditahan atas tuduhan penganiayaan seksual, insest atau hubungan sedarah, dan juga penculikan. Pada hari berikutnya yaitu tanggal 27 April 2008, Elizabeth beserta anak-anaknya dimasukkan ke satu tempat yang aman gitulah, ke tempat perlindungan yang letaknya sendiri itu cukup jauh dari rumah orang tuanya. Kemudian esoknya lagi yaitu pada tanggal 28 April 2008, Joseph Fritzl mengakui perbuatannya selama ini, yaitu telah menyekap putrinya sendiri di ruang bawah tanah tanpa jendela selama 24 tahun dan menjadi ayah dari ketujuh anak Elizabeth. Berdasarkan hasil interogasi polisi, Fritzl telah memberitahu penyelidik bagaimana caranya memasuki penjara bawah tanah yang ia bangun selama ini, yaitu melalui sebuah pintu kecil tersembunyi yang harus dibuka dengan kode sandi rahasia. Jadi untuk masuk ke basement itu sendiri butuh kayak password gitu. Jadi cukup make sense ya kalau misalnya si Rosemary ini nggak tahu gitu apa yang dilakukan suaminya di bawah. Tapi ya masa nggak tahu gitu kan kata sandi yang dibuat oleh suaminya sendiri gitu. Agak sedikit membingungkan sih lihat si Rosemary ini. Lalu sehari setelah Joseph ditahan, diumumkanlah sebuah hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Fritzl adalah ayah dari semua anak-anak Elizabeth. Yang berarti bahwa cucu-cucu dari Joseph itu adalah anak-anaknya sendiri. Oke guys, itu dia cerita yang bisa aku bagikan di Creepy Talk minggu ini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita si Elizabeth Fritzl ini? Apakah seram? Apakah sedih? Semoga kita semua dijauhkan dari perilaku-perilaku seperti ini dan juga orang-orang yang berbahaya seperti ayahnya Elizabeth. Kasih like di videonya kalau kalian suka dengan video Creepy Talk minggu ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Stay creepy, stay fear.